Oke, nah ini dia nih penampakan rangkanya yang udah di powder coating. Terus ini juga beberapa part-part yang gua powder coating ya. Mungkin tadiannya pengen gua cat, cuman lebih baiknya di powder coating aja soalnya biar lebih kuat. Dan untuk ini beberapa barang-barang yang udah kelar di chrome udah gua ambil juga. Nah, oke, mungkin untuk progres sekarang gue pengen coba nih ngediriin rangkanya. Itu kita pasangin dulu nih, yang pertama nih standar 2 nya dulu, habis itu baru kita pasang ke yang lain-lainnya. Oh iya, untuk bagian segitiganya, ini segitiganya masih bawaan standar ya, jadi perlu di bubut atau di gerinda lah biar lebih lebar. Mungkin nanti sebelum pemasangan standar gue lebih utamain ini dulu deh, soalnya nanti standar 2 kepasang, habis itu kita pasang bottom shock depannya, jadi biar bisa napak dulu. Untuk velg sementara pakai yang lama dulu, yang velg racingnya itu. Setelah udah berdiri baru kita lanjut kita senai nih drat-dratnya nih, soalnya kan drat-dratnya udah pada kena serbuk ya. Jadi kalau semisal dipasangin baut, yang ada malah bautnya pada selek. Jadi sebelum di pasang kita senai dulu. Dan untuk bagian ini nih, bagian sini yang dratnya rusak, terus bagian sini juga nih yang dratnya rusak, nanti gue pengen recoil. Ya udah, mungkin itu dulu, nggak pakai lama, langsung aja kita timeline. Yuk. Oke guys, alhamdulillah untuk pemaprasan nih segitiganya udah selesai ya. Makan waktu kurang lebih 2 jam. Ini soalnya ada lama juga kena coatingan ya, ini sekalian gue bersihin juga. Terus bagian atasnya ini gue lebarin kanan kiri, jadi biar nanti bottom asnya bisa lebih naik lagi ya, biar fitmentnya lebih padat. Dan untuk sekarang mungkin progresnya gue pengen masang lagi nih segitiganya nih. Tadi habis gue copot tuh banyak buat ininya nih, kelihatan gak nih? Aduh, gue tekin, gue terangin. Nah, aduh terangan. Ini bagian sininya nih masih banyak tumbuknya, ini juga sama tuh. Udah, mungkin lanjut aja. Aduh, pegel Udah, mungkin gimana ya, enak ya. Nunggu pasang dulu kali ya shock depannya. Habis itu kita pasang ke rangka, dan sekalian juga kita pasang segitiganya lagi sama pasang standar 2. Oke guys, untuk hari ini mungkin segini dulu. Untuk rangka udah bisa berdiri ya. Terus standar 2 juga udah kepasang nih, alhamdulillah. Shock depan juga udah kepasang. Mungkin untuk velg sementara kayak begini dulu. Belum bisa kepasang pasti, dan mungkin selanjutnya nanti gue cicil ya. Udah, mungkin segini dulu. Gue pengen lanjut lagi buat ngeberesin yang lainnya. Oke guys, lanjut lagi di hari berikutnya. Rangka gue pindahin ke sana dulu ya, soalnya gue habis nyuci bagian stang sama kupu-kupu nih. Kayaknya nggak jadi gue bawa ke tukang plating ya. Mungkin nanti kita begini aja adanya, karena kan ketutupan. Terus juga untuk bagian speedometer nih nanti pengen gue cuci luar dalam ya. Nanti gue pengen cabut dulu nih mikanya, jarumnya, papannya. Soalnya papannya juga udah kusam ya papannya ya. Kalau ada yang copotan masih gres, kita beli deh. Kalau mika pasti ganti baru. Tuh bagian belakangnya kotor. Oh, udah gimana dalamnya? Ya udah, nggak pakai lama. Nanti gue tampilin lagi ya kalau udah selesai. Mungkin untuk proses gue skip.
Oke guys, lanjut lagi untuk progres kali ini. Untuk lubang bautnya udah pada gue sena ya, nih tuh udah kelar semua. Nah mungkin sekarang gue pengen pasang tangki dulu nih, soalnya tangkinya ini baru ya. Soalnya kenapa ganti baru ya? Karena yang lamanya nih ada di sini nih. Ini. Nah, ini dia nih. Soalnya yang lamanya itu bocor ya. Di sini ada tambelan. Nah, nanti kalau semisal di coating yang ada malah cacat. Alhasil ya udah gue beli baru aja. Dan udah disetujuin kok sama Bang Doni dari ACC. Dan untuk penampakan tangkinya kayak gini. Nah, ini dia nih penampakan tangkinya nih. Untuk tutup tangkinya pakai yang model CNC, terus untuk tutup tangkinya ini pakai yang ini ya, pakai cover. Dan untuk tutup pelampungnya pakai yang modelan CNC. Ya udah nggak pakai lama, langsung aja kita pasang dulu karet-karetnya yang ada di rangka. Terus kita pasang ke tangkinya, ke rangkanya. Ya. Sebelum kita pasang, kita copotin dulu nih wrappingannya nih, yang sekiranya udah nggak perlu lagi. Oke guys, untuk pemasangan tangki udah ya. Habis itu gue pengen lanjut lagi pemasangan bagian spakbor bawahnya ya. Oke guys, alhamdulillah ya untuk perakitannya udah cukup, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin dilanjut di hari berikutnya. Tapi kalau untuk beberapa baut sudah ada yang bisa kita pasang-pasangin dulu ya, biar nanti ngitungnya gampang. Semisal ada yang kurang atau ada yang belum, kayak ini belum, tuh, tinggal dihitung aja, kita belanjain lagi yang kurangnya. Untuk kelistrikan perkabelan juga belum gue ubah ya, nih kayak soket kiprok ini belum gue ubah ke model full wave atau pakai kiprok NMAX belum. Terus dari spool juga belum gue ubah, pokoknya belum gue ubah sama sekali lah, karena belum sempat ya. Oke, segini dulu, kita lanjut di hari berikutnya. Oke guys, lanjut lagi di hari berikutnya. Kali ini untuk Vega-nya Bang Doni udah banyak perubahan ya. Udah banyak update, cuman karena gua nggak sempat videoin karena ngejar waktu ya. Kebetulan juga handphone ini kepake sama istri gua. Udah jadi gua bisa ngasih update yang udah kepasang sama gua untuk saat ini. Untuk mesin ini udah kepasang semua ya. Yang di postingan TikTok itu kan Seara banyak komen, "Bang, Seara kebalik." Nah, ini udah gua balikin lagi, Seara udah normal ya. Yang arah parahnya itu arah ke bawah. Untuk baut head ini pakai yang hang model kayak begini ya. Tutup klep pakai yang custom bubut model spiral. Untuk baut-bautnya full hang semua ya, yang model 2 kunci. Sama baut ininya juga nih, baut yang nempel di mesin. Dan untuk bagian rumah kopling ini udah ada perubahan ya, tuh udah nggak oblak kayak sebelumnya nih, udah kencang tuh. Ya paling cuman jeda dikit doang nih di sini nih. Dan untuk kelistrikan nih, untuk kiprok udah gue pasang kiprok NMAX ya. Tuh soketnya udah gue ubah jadi langsung colok. Tinggal kita pasang bak kopling, bak magnet, terus sama kita instalasi kampas kopling. Ini juga udah gue cuci bersih. Mungkin nanti gue ada sedikit adjust lagi nih karena ini masih otek nih. Tuh di bagian karetnya nih tuh ada otek. Otek belum kepasang sih. Dan untuk karetnya nih, karet bendik udah ganti baru. Untuk baut udah lengkap semua ya. Ini nanti tinggal kita ganti nih
pakai yang punyanya F1ZR atau Vega lama yang karena ini punya Air-King nih, salah beli gitu. Untuk saklar juga udah kepasang nih yang kemarin gua custom nih. Dan ini untuk lampu utama nantinya ya. Dan senjanya warna kuning. Udah, mungkin untuk update-nya segini dulu. Oh iya, sama satu lagi untuk repaint ini udah kelar ya di AA Rahmat paint garansi 3 minggu. Tapi yang gue kurang semenggah nih warna kalipernya nih terlalu pucat. Nah, pengen gue tuh kayak warna Orient kayak gini. Tuh, Orient kayak gini. Dan ini kan terlalu pucat tuh warnanya tuh. Ya, dan nih gue request repaint ulang lagi warnanya biar lebih strong. Kalau untuk bagian blok, master rem sama arm ini udah sesuai ya. Ini gua request bikin list walaupun dia sedikit gerutu. Katanya, ya lalu mah ngerepotin aja ya, biarin. Biar dia bisa, tapi alhamdulillah oke untuk hasilnya. Ya udah, mungkin gini dulu. Nanti gue pengen anterin kaliper lagi ke tempatnya AA Rahmat Pen garansi 3 minggu. Dan sekarang mungkin kita fokus di sini dulu nih, kita pengen pasangin dulu nih, kita pengen benerin dulu nih karena ini masih otek dikit ya, kurang gedor dikit tuh. Nanti yang ada malah di kopling malah gluk malah bunyi bersuara, jadi kurang semenggah. Ya udah, mungkin nanti kita infoin lagi kalau semisal udah selesai. Oke guys, untuk penggantian koplingnya udah selesai ya. Ini udah nggak terlalu otek kayak tadi. Ternyata yang punya Bang Doni itu busuk. Ya udah nih sebagai ganti gue pakai yang punya gue dulu nih, yang serep ya. Tapi alhamdulillah udah lebih jos, lebih paten nih. Udah nggak pakai lama, langsung aja kita pasang kampas koplingnya. Nah untuk kampas koplingnya ini gue pakai yang 4WH ya. 4WH. Oke, langsung aja kita basahin dulu nih kampas koplingnya pakai oli. Nih gua pengen coba pakai oli motul ya. Kita basahin dulu kampasnya baru kita pasang. Ya udah. Mungkin kita time lapse aja ya untuk pemasangannya. Untuk kampas kopling udah kepasang semua ya. Ini udah oke deh, udah normal. Terus juga asalaan juga udah, mungkin tinggal kita pasang sedikit nih, pasang ini. Terus kita pasangin lagi bak kanannya sama sealnya, sama gue ganti baru ya. Ya udah, mungkin nanti kalau udah pasang kita skip aja. Oh ya, sama bagian spoolnya juga, spoolnya masih gantung loh. Ada dua. Yang satu punya si Rizky ya, yang duluan sempat kemari diberesin, benerin pengisian, cuman tekor mulu. Spoolnya ternyata juga dia beli original, copotan nggak taunya dibohongin. Makanya teman-teman kalau semisal beli yang COD atau beli online itu harus benar-benar dilihat ya, dicek juga itu masih ngisi apa enggak. Jangan kayak si Rizky udah jauh-jauh udah beli spool original juga kan lumayan tuh, dia beli sendiri sih copotan, nggak tahu COD nama siapa tapi ternyata zong. Ya udah, mungkin nanti kalau udah kepasang dodanya kita skip, terus kita pasang armnya, sok belakang sama spakbor belakangnya. Jangan lupa juga velgnya nanti yang bawaannya pegang Mas Bang Doni ini gue tempelin dulu biar ngegeser-geser ya gampang. Oh ya, sama kita pasang knalpot Jupiter 5LM ya. Karena gue nih nanti pakai knalpot Jupiter lama. Ya udah, mungkin kita skip dulu. Nanti gue lanjutin kalau udah kepasang. Oke guys, untuk pemasangan bloknya udah selesai. Untuk baut juga gue pakai yang hang ya, ini yang 2 kunci. Tutupnya juga sama. Tuh, bautnya full semua, hang 2 kunci. Dan untuk bagian sebelah kirinya juga sama ya. Untuk bagian sebelah kirinya nih, pakai tutup poinnya juga yang model spiral gini, ngikutin bentukan dari bloknya, jadi selaras ya. Terus untuk bautnya juga sama, kita pakai yang 2 kunci juga. Dan untuk pemasangannya nih, gue sedikit ngejelasin ya untuk perkabelannya nih. Untuk kabel kuning nih yang pengisian ya.
output atau input pengisian tuh langsung ke bawah. Dan untuk soketnya yang kaki 3 ini mana ya, nah nih gue sesuaiin aja. Untuk masanya nggak gue pakai ya, soalnya kan emang udah langsung ngisi, jadi nggak usah pakai ada groundnya. Tapi kalau misalnya emang error ya udah tinggal kita coba, kita copot nih yang di sini, kita colokin, beres. Oke, untuk segini. Habis itu kita lanjut pasang arm terus sok belakangnya. Nggak pakai lama, langsung aja. Nanti kalau udah ada kelanjutan gua kabarin lagi. Oke guys, lanjut lagi untuk pemasangan blok udah selesai ya, kanan kiri. Terus ini gue pengen coba sepele pemasangan armnya gue udah kepasang ya sempurna, alhamdulillah. Mungkin tadi yang kurang tuh di bagian dalamnya itu karetnya belum gue pasang. Ini gue masih ngetes dulu. Dan untuk setelan rantainya pakai yang kayak begini ya, modelan kayak Salaya, tapi ini bukan Salaya, Salayaknya lah. Terus untuk sok belakang pakai KTC Extreme yang V2 ya, model terbaru nih, ada kayak modelan siripnya nih kayak granat. Dan untuk selebihnya nanti gue pengen pasang coba velg standar ya di sini. Habis itu biar geser-gesernya gampang ya. Oh iya, sedikit just info ya buat teman-teman, untuk pemasangan sok belakang Vega lama itu dia ada ringnya depan belakang ya. Jadi jangan sampai salah pasang, soalnya kalau misal nggak kepasang ya pasti bakalan harusnya begini malah jadi begini nih. Walaupun begini juga kan pengaruh banget ya buat main soknya. Nih. Yang gede di dalam, yang kecil di depan atau enggak yang ya selebar bosingan ini. Semoga video ini bermanfaat. Ya, kita lanjut lagi. Oke guys, lanjut lagi. Mungkin video kali ini untuk motornya Bang Doni. Untuk garapannya gue cukupkan sampai di sini, soalnya gue udah beberes nih ya. Beberapa barang-barang gue udah rapi-rapiin, soalnya kan udah mau lebaran nih, jadi nggak enak kalau semisal berantakan. Mungkin gue cukup dulu nih sampai di sini. Untuk arm udah kepasang nih, kenapa karena kayak gini ya, pakai anting-antingan nih. Ya yang tadi kayak gue bilang, nggak membeli yang Salaya tapi ya mempunyai yang selayaknya. Oke, mungkin kayak begini. Untuk mesin belum gue coba nyala, karet-karet udah kepasang semua tuh di bagian boringan, terus bagian head juga udah kepasang semua ya, lengkap. Terus untuk baut-baut blok udah semua. Mungkin nanti tinggal yang kurang nih kayak di bagian sini gue belum belanja, kanan kiri. Terus bagian ini nih, ini gue pengen ganti pakai yang stainless aja biar manis juga. Terus apalagi yang kurang ya, banyak sih. Oh iya, untuk bagian bosan sini nih nanti nih nap gear. Untuk velg sementara pakai yang bawaan Bang Doni dulu. Untuk yang dibelanjain belum sempat kita rakit, mungkin nanti kita lanjut lagi setelah habis lebaran aja ya. Oke, mungkin gue cukupkan dulu untuk video upgradean motor Vega Bang Doni kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa terus nanti mau lebaran, ya udah gue ucapin dari sekarang aja ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat yang mudik hati-hati di jalan. Yang penting selamat sampai tujuan, ya nggak usah ngebut-butan. Soalnya jalan pasti banyak yang berlubang. Udah, gue cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Ditunggu update-annya lagi sehabis lebaran. Terima kasih.